Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dwi Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241104. Di kesempatan yang baik kali ini saya akan membahas materi mengenai kompensasi SDM. Materi ini adalah materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan materi ini materi yang berkelanjutan. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai apa itu kompensasi SDM, kita harus mengetahui apa definisi dari kompensasi tersebut. Secara sederhana, kompensation dapat kita definisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya dapat berupa uang maupun pemberian material atau benda atau fasilitas ataupun kesempatan berkarir yang lebih baik. Pemberian uang dapat berupa gaji, pemberian bonus, pembagian laba, upah lembur kerja, komisi penjualan, insentif, dan tunjangan. Sedangkan pemberian material atau benda dan fasilitas dapat berupa menyediakan tempat tinggal, transportasi, atau mobil dan saham perusahaan. Pemberian kompensasi adalah hal yang tidak boleh diabaikan dalam manajemen sumber daya manusia SDM. Kompensasi bukan sekedar bentuk tanggung jawab perusahaan sebagai pemberi kerja, justru kompensasi bisa menjadi alat untuk memotivasi karyawan agar mereka lebih semangat dalam bekerja. Tidak heran jika banyak perusahaan yang mencari strategi pemberian kompensasi yang menarik untuk meningkatkan angka retensi karyawannya. Selanjutnya, tujuan dari pemberian kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada memperoleh karyawan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang selanjutnya, mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Selanjutnya, ada menghargai prestasi kerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Yang keempat, menjamin keadilan. Yang kelima, mengandalkan biaya-biaya terutama biaya rekrutmen dan pelatihan yang dikeluarkan saat adanya pergantian karyawan. Yang terakhir, memenuhi peraturan pemerintah. Selanjutnya, faktor-faktor dari pemberian kompensasi sumber daya manusia. Yang pertama, ada tingkat biaya hidup. Yang kedua, ada tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Yang ketiga, ada tingkat kemampuan perusahaan. Yang keempat, ada jenis pekerjaan dan sebesar kecilnya tanggung jawab. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, peran serikat buruh. Selanjutnya, hubungan kompensasi dan penilaian kerja. Kompensasi ada hubungannya dengan penilaian kerja. Kita akan bahas mengenai hubungan ini.
Penilaian kerja dan kompensasi memiliki hubungan erat dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Hubungan ini menciptakan kerangka kerja yang membantu organisasi mengelola dan memotivasi karyawan. Berikut adalah beberapa hal penting antara penilaian kerja dan kompensasi. Yang pertama, dasar untuk pengambilan keputusan kompensasi. Yang kedua, ada dukungan untuk kompensasi variabel. Yang ketiga, ada pengembangan rencana kompensasi yang adil. Selanjutnya ada motivasi dan produktivitas. Selanjutnya retensi karyawan. Yang selanjutnya pengembangan keterampilan dan kompensasi. Yang terakhir feedback dan pembinaan. Ini adalah hubungan antara penilaian kerja dengan kompensasi. Selanjutnya, tantangan kompensasi. Yang pertama ada kesulitan dalam menentukan besarnya kompensasi yang adil. Yang kedua, perbedaan persepsi karyawan. Yang ketiga ada perubahan kebijakan. Yang keempat persaingan pasar. Yang kelima ada perubahan lingkungan bisnis. Kita akan bahas satu persatu mengenai tantangan kompensasi. Kesulitan dalam menentukan besarnya kompensasi yang adil. Dalam menentukan penentuan besar kompensasi yang adil dan sesuai dengan kinerja karyawan merupakan tantangan utama dalam manajemen kompensasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan kemampuan, pengalaman, tanggung jawab, dan karyawan. Yang kedua ada perbedaan persepsi karyawan. Karyawan memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap besaran kompensasi yang diterima. Beberapa karyawan mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan kompensasi yang adil. Sementara yang lainnya mungkin merasa bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang cukup. Yang ketiga ada perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan perusahaan terkait manajemen kompensasi dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Kebijakan yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpastian di kalangan karyawan. Yang nomor 4 ada persaingan pasar. Persaingan pasar dapat mempengaruhi besaran kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu menawarkan kompensasi yang sebanding dengan persaingannya, maka perusahaan tersebut mungkin kehilangan karyawan terbaiknya. Yang terakhir ada perubahan lingkungan bisnis. Perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan ekonomi, teknologi, dan regulasi dapat mempengaruhi manajemen kompensasi. Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut untuk memastikan kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan hubungan bisnis perusahaan. Ini adalah beberapa tantangan dari menentukan kompensasi. Selanjutnya, mengapa kompensasi penting dalam memotivasi karyawan? Pentingnya kompensasi sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan karyawan yang berprestasi dan potensial agar tetap bekerja di perusahaan serta mengurangi perputaran karyawan. Yang kedua, mendapatkan karyawan berkualitas dengan pemberian kompensasi yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang ketiga, menjamin keadilan dalam hubungan antara manajemen dan karyawan. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan SDM dengan mengatur program kompensasi yang rasional dan mempertahankan karyawan dengan baik biaya yang layak. Yang kelima, memenuhi persyaratan administrasi dan legalitas yang diatur oleh undang-undang.
Yang terakhir ada mendorong perubahan perilaku dan sikap positif karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Jenis-jenis kompensasi, ada 3 jenis kompensasi yang bisa diberikan kepada karyawan. Yang pertama kompensasi langsung finansial, kompensasi tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Itu baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai materi kompensasi. Jika ada kurang kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf kepada teman-teman, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu kembali di konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih.